Kan si murid dikasihkan Allah ketika gurunya berkalam, dia lihat siapa yang sedang berkalam melalui gurunya. Saya mau tanya, mungkinkah begitu? Ini bukan hulul, bukan ittihad, bukan tanasuh, bukan reinkarnasi. Dapatkah syaitan berkalam melalui manusia? Syayatinul jinni wal insi. Berarti ada manusia, dalamnya apa? Syaitan. Adakah orang kesurupan jin lalu yang berkalam melalui dirinya jin? Ada? Ada. Adakah manusia tapi yang berkalam di dalam dirinya itu binatang ternak, makan tamak? Ada, banyak. Ulaika kal an'am. Itu Allah masih sopan. Kalau ahlul haqaiq itu kafnya hilang. Ini karena ayat ini ayat syariat, maka dipakaikan kaf. Ulaika kal an'am. Kalau ahlul haqaiq malu disebut begitu, mereka takut dibacakan ayat itu. Bagi mereka kafnya tidak ada. Ulaika al-an'am. Itu secara hakikatnya, mereka itu hakikatnya binatang tamak, karena memandang tidak dengan qalbu, memandang dengan syahwat dan nafsu. Itu kaf, itu hijab, hijab tubuh kita ini. Lalu mungkinkah jika syaitan, jin, hewan, spirit hewan berbicara melalui manusia, bergerak melalui manusia, masa spirit kenabian, spirit para malaikat tidak bisa berbicara melalui lisan seorang wali? Kalau ada syaitan bicara melalui tubuh manusia, berarti wali syaitan. Jika ada seorang sosok Nabi Khidir berkalam melalui mulutnya, berarti dia pewaris Sayyidina Al-Khidir alaihis salam. Saya sering sampaikan di masa pandemi, ya, kaget-kaget orang-orang, betul. Okay. Al-Khidir, Nabi Allah Khidir Bali bin Mulkan, Syekhul Anbiya wal Awliya. Saya sampaikan begitu. Banyak juga yang protes, ya. Nabi Khidir itu gurunya para nabi, Nabi Musa, nabi kecuali Nabi Muhammad SAW, dan sekarang jadi gurunya para wali-wali kutub. Jadi yang langsung berakses ke beliau itu 313 wali sampai sekarang, sampai hari ini masih mendidik para aulia. Beliau itu masih. Nggak percaya, cari aja sendiri. Ya, emang mudah. Emang Nabi Khidir itu kayak penjual kaki lima? Kan enggak. Ini rahasia Allah. Maka disebutkan dengan bahasa antara hakikat dan majazi, tempat tinggalnya di dalam laut. Itu kan menunjukkan sulitnya ketemu beliau. Orang awam memahami Nabi Khidir itu pengemis-pengemis. Emang Nabi Khidir butuh duit? Sejak kapan Nabi Khidir perlu duit? Sedekah-sedekah. Nabi Khidir itu hanya menguji kolbu seseorang. Kadang Nabi Khidir nyamar jadi Wahabi, hati-hati. Nggak boleh marah-marah sama Wahabi, biasa aja, ya. Cukup mereka yang marah-marah, kita nggak usah marah-marah, ya. Mungkin Nabi Khidir nanti nyamar jadi apa? Jadi murid. Tapi terbanyak Nabi Khidir berkalam melalui guru. Yang tahu ini Khidir atau bukan, ya guru itu, ya. Dalam kitab An-Nafahat Ilahiyah kita boleh mendapatkan tema hari ini, prinsip-prinsip berthariqah dalam beragama. Kitab ini wajib dibaca. Ini kami berdua dah berkali-kali baca. Alhamdulillah saya khatam pun selebih dari 2 kali kitab An-Nafahat Ilahiyah. Tasyakur dan nikmat, ya. Bukan gagah-gagahan nyebut kitab khatam, ya, tapi tanda kalau kita masih berta'alluq dengan mereka. Apa kata beliau? Kalau seorang murid, idza arada al-murid as-salik, jika seorang murid dan salik ingin aqbala ala tariqillah, ingin kembali menghadap ke jalan Allah, maka yang mesti dia lakukan 2 hal. Minimal salah satunya ta'alluq
berta'alluq kepada Allah, ada yang suri, ada yang hakiki. Ta'alluq kepada Allah secara suri, secara berkat, mengambil tabarruk, mengambil talqin dari baiat dari masyayikh-masyayikh. Nah, ini yang dikerjakan ahli hadis. Ahli hadis itu thariqatnya banyak, tapi satu pun kadang tidak diamalkan karena sibuk dengan ijazahan, khataman. Ya itulah thariqahnya, thariqah tabarukan. Lumayan. Jangan heran kalau ada seorang ahli hadis, dia punya thariqah ada 60, ada 40, tapi yang diamalkan satu pun kadang tidak, karena sibuk dengan tabaruk. Kecuali masyayikh kita seperti Syekh Saman itu jadi wali dulu, dia baru menjadi muhaddis. Ya, jadi dia lewatin dulu thariqat gurunya. Setelah dia kemudian agak dewasa, baru istighal bil riwayat. Jadi mateng dulu isinya, baru ambil berkat-berkat di luar. Sekarang terbalik, orang ambil berkat dulu, isinya tidak dapat. Ya. Cukup satu thariqah usul daripada banyak thariqah cuma berkat. Ya. Ya, yakfika at-thariqah wahidah muwassilah ila Allah. Cukup satu, daripada banyak satu pun tidak diamalkan. Yang kedua, apa kata beliau? Jika ingin menempuh jalan kepada Allah, maka yang lebih afdal itu thariqus suhbah. Thariqus suhbah di situ tercakup ada talqin, baiat, was suhbah. Kami sebut derivat khidmah. Talqin iya, baiat iya, yang paling berat suhbah, berkhidmat kepada guru, itu paling berat. Itu sebabnya kata Imam Sya'rani, yang paling sulit dapat berkahnya guru itu pasangan dia, anak dia, khodam dia. Kalau dilanjutin tetangga dia, teman dekat dia, itu sulit karena mikir yang aku kenal dia biasa-biasa aja, sulit. Tapi alhamdulillah tempat ini bukti keberkahan turun-temurun, masih menjaga keberkahan itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga keluarga kita, anak keturunan kita semua mendapatkan keberkahan lahir batin daripada thariqah ini. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Jadi jika ingin sukses bertarekat, tidak cukup ambil talqin dan baiat, lakukan apa? Khidmat dan sohbah. Tapi orang hari ini senangnya cuma satu hal, kiai, cuma talqin. Talqin itu cuma juz'un, cuma satu juz'u. Oh, yang minta talqin sama saya banyak, tapi saya bilang ada mursyid di tempat tinggal, mau ada ambil sana. Karena bagi saya talqin itu hanya salah satu. Betul kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirrul Asrar, ketika si hamba hendak berjalan menuju Allah, pintunya mesti ditalqin, karena talqin itu bisa membuka hijab di qalbu. Tapi bagaimana mungkin ditalqin tasdiknya belum kuat? Talqin itu mirip-mirip seperti seseorang mengalirkan daya listrik. Kalau di sananya belum siap, apa yang mau dialirkan? Atau yang kedua, yang mau mengalirkannya tidak bawa daya, sama-sama tidak berdaya. Nah, itu sering terjadi. Maka banyak, mohon maaf Tuan Guru, itu kawan-kawan saya para mursyid banyak yang curhat. Kenapa ketika aku mentalkan bagiku dan hambar bagi dia? Kalau jawaban saya masih lembut, mungkin kamu belum mengkondisikan hatimu dan hatimu. Itu bahasa halus. Tapi emang mursyid saya ngomongnya apa? Kalau orang tidak bersanad rohaninya kepada Rasulullah, ya pasti terputus. Itu bahasa kasar,
Cuma ahlul hakikat begitu, mending bahasanya kasar pahit tapi jadi jamu. Jadi yang paling pertama penting apa? Talqin, bayat, ditambah sohbah. Ini yang paling berat. Baru belakangnya khalwat. Berkhalwat masih ada. Oke. Masih adakah khalwat 10 hari, 20 hari menyepi begitu, atau beritikaf? Masih ada ya, mungkin semalam, 2 malam gitu ya. Nah, kalau kami di sana masih ada 40 hari. Kalau khalwat zaman itu ada yang semalam, ada yang 3 malam, ada yang begitu. Zikirnya dimulai dari talqin la ilaha illallah, hu Allah, ya. Bahkan zikir nafas, begitu, dan lain sebagainya. Zikir itu, saudara-saudari kemurahan Allah, itu bagian daripada zikir salik. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting itu sohbahnya. Maka salah satu prinsip bertorikot yang hilang hari ini adalah sohbah, khidmat. Orang mau berkhidmat, ya. Namun ahli khidmat ini, jika mereka tulus, mereka akan dapat barokah, akan dapat al-madad ar-ruhi yang tidak didapat oleh orang yang sedang berkhalwat. Masih ingat Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama? Beliau ini bersohbah, nggak ngaji, kepada Syekhana Khalil. Syekhana Khalil ini kan Qadiriyah Naqsyabandiyah dan tarekat yang lain. Hanya disuruh ngapain? Nyangkul di sawah, nyangkul di ladang. Lebih dari 5 tahun, mungkin 7 bahkan sekian tahun. Tapi beliau tasdik. Nah, tasdik itu kepada ilmu, taslim itu kepada orang yang punya ilmu. Tasdik menggampang, yang sulit taslim. Nanti dia mikir, masa guru saya begini, masa guru saya begini, taslimnya masih kurang. Walhasil orang pintar baca kitab, beliau nggak ngaji kitab. Tapi apa yang dilakukan? Dengan izin Allah, hanya lewat mimpi beberapa kali belum bisa baca kitab. Jadi mimpi sesaatnya sama dengan sekian tahun. Barakah khidmat. Barakah khidmat. Karena orang khidmat itu dia akan bertengkar dengan batinnya, melihat keanehan gurunya. Apakah dia syak kepada gurunya, ragu dengan gurunya, atau dia teman mantap. Nah, jadi 4 ini, kalau versi Syekh Saman, bertakluk itu talqin, bayat, sohbah, baru khalwat. Ya. Nah, ini bagian kulit-kulitnya. Mau yang dalamnya nggak? Kalau kulitnya begitu doang, cukup. Ya. Maulana Syekh Saman, beliau ini menyebut thariqahnya tadi apa? Al-Muhammadiyah. Kok berani ya seorang imam menyebut thariqahnya Al-Muhammadiyah? Inilah yang kita sebut kesadaran ruhiyah. Dalam hadis Nabi dikatakan, man ra'ani faqad ra'al haqq. Hadis sahih. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, fil manam, faqad ra'al haqq, betul-betul melihat aku. Bahkan sayaran ya Allah akan melihatku dalam keadaan jaga. Syekh Saman awalnya mimpi, lalu melihat dalam keadaan jaga. Apa penjelasannya? Orang yang sudah cinta, maka dia dalam keadaan jaga, dia diizinkan Allah melihat alam mimpi. Alam mimpi itu alam gelombang otak yang tenang sekali. Ketika orang berzikir, dia akan sampai kepada fase ketenangan zikir yang luar biasa yang didapat oleh orang yang sedang tidur. Oleh karenanya, nah ini pakai ilmu gelombang otak. Ada beta, theta, alfa,
ada gama, ada segala macam. Ketika dizikir ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah kalbu jadi tenang, gelombang otaknya menjadi tenang. Di saat itulah yang tadinya tidak terlihat oleh kasat mata, dia sedang zikir, dia bisa lihat walaupun tidak tidur. Makanya kolbu masyayikh yang hatinya sibuk mamlu masyghul bidzikrillah itu sering diberikan penglihatan ar-ru'ya as-salihah ya. Tapi ingat, mukasyafah itu hanya bagian daripada al-mubasyarat, kabar gembira, tidak boleh dijadikan sebagai usul fi syariah wal hukum, tidak boleh dijadikan sebagai alat menghukum orang. Maka ciri-ciri orang dapatkan mukasyafah syaitan yang terlihat selalu ada, selalu. Mukasyafah terindah itu mukasyafah nuraniyah, melihat nur Sayyidina Muhammad SAW. Kalau belum sampai di sana, nggak hanya melihat cahaya begitu, nggak. Nanti sang punya nur menegurmu, menyapamu, mengenalkan dirinya kepadamu. Itu yang terjadi pada Syekh Salman. Maka beliau mengatakan, ini tariqah. Tadinya Bakriyah, Khawariyah, Qadiriyah, sekarang beliau menyebutnya Al-Muhammadiyah. Jika kita belum sampai di maqam itu, cukup kita sebut tariqah Salmaniyah. Tapi jika nanti ada orang mengalami hal yang sama, dia boleh sebut Salmaniyah Al-Muhammadiyah ya. Maka Al-Muhammadiyah itu pencapaian rohani. Itu yang pertama. Jadi jangan asik dengan mimpi, jangan asik dengan mukasyafah. Itu bisa jadi tala'ub syaitan, permainan syaitan. Yang kedua, ini ayat yang paling sering saya baca di bab zikir. Tapi di sini ahlul isyarah, kita kalau di kampus ada namanya tafsir isyari, tafsir dzauq, tafsir bil ma'qul, caranya dengan akal, ayat dibaca dengan akal. Tafsir bil ma'thur bil hissi, ada datanya, mana asbabul nuzulnya, maka ditafsirkan dengan itu. Itu tafsir menurut ahli hadis, ahli riwayat. Tapi ada tafsir ketiga, dan ini yang punya hanya ahli tasawuf, tafsir bil isyarah, tafsir isyarat qalbi. Fadhkuruni azkurkum. Ambil satu ayat, surah Al-Baqarah. Apa ayatnya? Baca sama-sama. Fadhkuruni azkurkum. Satu itu aja, nggak usah lanjutkan washkuruni. Fadhkuruni, maka sebutlah aku. Kalau menyebut semua kita sanggup baca Allah sanggup. Tapi kalau diterjemah dengan makna zikir level 2, maka ingatlah aku. Adakah Tuhan, Bapak Ibu yang hadir pagi ini mampu mengingat wajah Allah? Ada yang bisa ingat hakikatnya Allah? Ada yang sanggup ingat? Kalau ada yang teringat, itu siwallah. Apapun yang sampai di pikiranmu bukan Allah. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Ini kaidah Ahlussunnah. Maka kaidah ini kita pakai untuk di sini, bukan di sini. Di sini punya kaidah lain. Apapun yang terbayang di pikiranmu itu bukan Allah. Ini kaidah Ahlussunnah dalam bab akidah. Tapi ada kaidah dzauqiyah. Ana inda zanni abdi, hadis sahih Bukhari. Tadi bukan hadis. Aku berdasarkan zannya hamba kepadaku. Zan inilah yang disebut pencapaian spiritual. Kalau hamba Allah pasti husnuzan kepada Allah. Zon itulah di bawahnya ada namanya dzauq, ada rasa di situ. Inilah wasilah bainal abdi wa rabbih.
Penghubung antara hamba dan Tuhannya, itulah rasa ridha. Ana inda zanni abdi fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah aku. Ada yang sanggup ingat Allah? Ada yang sanggup ingat Allah? Hatta saya tidak sanggup, kecuali terus terang kayak Wahyu sanggup, kayak Allah sanggup kan? Saya tidak sanggup. Pecah kepala ini, gila nanti. Makanya ada orang gila itu bukan karena bertarekat, tapi dia melanggar kaidah bertarekat. Salah pasang, ini dipasang ke dalam batin, dia pasang kepada zahir. Fazkuruni artinya secara harfiah, ingatlah aku. Bagaimana mau ingat Allah? Laisa kamitslihi syai'. Surat Asy-Syura ayat 11. Allah itu tiada yang menyerupainya satupun. Jika tidak ada penyerupaannya, tidak ada analognya, tidak ada misalnya, lam yakun. Akhir surat Al-Ikhlas apa? Hafal nggak Al-Ikhlas? Lam yakun kufuan itu kufu, tidak ada sebanding dengannya. Akal ini dia hanya punya kaidah, al-aqlu la yudrik illa bil mithal. Akal ini nggak akan kenal sesuatu, mesti ada analog dan contoh. Maka ilmu hakikat jika tidak diberikan contoh, orang akan tersesat, atau minimal orang putus asa. Inilah sebabnya banyak ahli fikih gagal bertorekoh. Benar Kiai? Apa kata mereka? Orang torekoh ini bikin pusing saja. Karena dia bertorekoh nggak pakai ini, padahal Quran mengatakan afalam yasiru fil ard. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? As-sayr wa suluk itu berjalan di muka bumi. Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, sehingga mereka berfikir bukan dengan otak semata tapi dengan qalbu. Nah, ini dalilnya ini. Surat Al-Hajj ayatnya cari sendiri ya, ayat 22 seingat saya ya. Fazkuruni, maka siapakah yang sanggup azkurkum, aku ingat kamu. Siapakah yang sanggup mengingat Allah? Siapa yang sanggup ingat? Hanya Allah itu sendiri. Inilah maksud Syekh Saman dalam risalah Tauhid yang kemudian ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Albani, Zadul Risalah Zadul Muttaqin. Saya taruh itu, saya tulis ulang itu di buku Teologi Sufi Nusantara. Saya nggak bawa ya, ada ya, saya bawa buku ya, ada. Mohon nanti ada di sini 1 atau 2. Itu lebih ke ilmiahnya, bukan ke zauknya. Beliau memulai dari tauhid, fana. Fazkuruni maksudnya fanalah engkau dalamku, padaku. Jika engkau tidak fana, maka engkau masih terhijab dari mengingatku, karena engkau tidak akan sanggup mengingatku. Yang ingat akulah. Fazkuruni azkurku. Saya mau tanya, ingatlah aku ingat kamu. Kita yang lebih dulu ingat Allah atau Allah lebih dulu ingat kita? Yang qadim siapa? Kan Allah wujud qidam baqa. Yang qadim siapa? Allah. Apa arti qadim? Yang wujudnya tidak berawal. Kita ini hadis, wujudnya berawal. Pantaskah seorang yang baru dicipta dia lebih dahulu mengingat Allah, lalu yang maha mencipta yang lebih dahulu lalu mengingatnya belakangan? Jadi saya tanyalah beberapa kawan saya ahli tafsir ini, jadi yang dulu mengingat siapa? Dokter, bukan Dokter Ruslan ya. Fazkurun yazkurkum, ingatlah aku ingat engkau. Ya hamba dulu dong baru Allah ingat. Saya tanya kepada dia, ayyuhuma aqdam, ya dokter,
Az-Zakir al-Qadim atau Az-Zakir al-Hadis. Mana yang lebih dahulu, zat yang qadim mengingat yang hadis atau yang hadis mengingat yang qadim? Makhluk lebih dahulu ingat Allah atau Allah lebih dahulu ingat makhluk? Tapi dalam hadis Imam Bukhari, kana Allah wa la syai'a ma, Allah sekarang ada, tiada bersamanya. Allah sekarang ada, tiada apapun bersamanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semuanya hadis sahih. Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Allah itu enggak perlu sandingan wujud bersamanya. Maka al-wujud al-haqiqi al-wajib bidatihi itu cuma Allah. Tidak ada dua wujud wajib. Wajibul wujud cuma satu. Oke, nyambung nggak? Katanya minta serius ya. Katanya minta yang hot. Kalau nggak kita sudahan nih ya. Lanjut. Allah itu dulu sendiri, sekarang masih sendiri. Lalu dia mengingat siapa? Azkurkum, aku ingat kamu. Oh, kamu itu siapa? Kan dia sendiri. Sesatlah kau. Ini bukan wilayah akidah, ini bukan wilayah fikih. Disinilah orang gagal memahami ketika menuduh para sufi zindiq. Mereka mengatakan sufi ini merasa bersatu dengan Tuhan. Ya akhi, sejak kapan makhluk bersatu dengan Khalik? Sejak kapan orang yang baru dicipta bersatu dengan yang zatnya qadim? Itu jahilun alf darajat. Orang jahil 1000 derajat yang ngomong menuduh sufi begitu. As-sufi man qala ana mahdum. As-sufi orang mengatakan aku tiadalah aku. Jika aku ada, aku diadakan. Maka kata aku pun karena diakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni azkurkum, maka fanalah engkau dalamku. Azkurkum, barulah aku berzikir di dalam dirimu, karena dirimu sudah tiada. Sudah tiada. Maka kata di dalam di situ bukan hulul, bukan ittihad. Allah tidak menempati. Mana mungkin zat yang qadim menempati hamba yang hadis. Inilah kalam imam dalam tarekat Samaniyah, ke atasnya kan Imam Junaid. Saya mengajar di Sunda Kelapa, alhamdulillah, dia kitab Risalatul Tauhid Imam Junaid. Sanadnya kita pakai sanad ini, sanad tarekat dan sanad ahli riwayat. Apa kata beliau ya? Kemudian juga dinukil oleh Imam As-Sarraj, dinukil oleh Imam Kushairi. Di Kushairi kalimatnya lebih enak. Apa itu tauhid? Jawaban beliau, ifradul qidami anil hadis anil hudus. Engkau mampu memilah-milah mana yang zat qadim, mana zat yang baru dicipta. Maksud beliau, pantaskah engkau mengatakan aku menyebut zat yang qadim, sedangkan si aku yang baru itu tidak pernah ada di sisinya? Maka fazkuruni azkurkum, sebutlah aku, ingatlah aku ingat kamu. Ini terjemahan paling gampang. Kita ini tajalli rububiyah, Rabbul Alamin. Maka kata Rabbul Alamin, alam di situ kita ini disebut tajalli rububiyah. Maka kita ini mahal qaulihi kun. Kata kun itu di bawahnya disebut rububiyah. Apa arti rububiyah? Allah tapi penciptaannya. Fazkuruni, ingatlah aku, leburlah engkau dalam rububiyahku. Azkurkum, aku akan nyatakan uluhiyahku.
wahai Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Hai Musa, lepaskan sendalmu. Itulah hijab rububiyah dia. Lebur dia dalam rububiyah Allah, barulah Allah bertajalli dengan uluhiyahnya. Innani, sama pakai ya. Maka bagi ahlul huruf, kata ya fazkuruni, ya di situ sirrul fana fi rububiyatihi. Jadi wali-wali Allah itu kalau yang sudah hafal sana, mereka bicaranya sandi huruf. Nah, nanti kualitas kewaliannya ketahuan lewat huruf yang dia peroleh. Itu sebabnya Allah sirkan alif lam mim, alif lam ra, ha mim ain sin qaf kaf ha ya ain sad nun qaf. Semua itu sir-sir. Sir itu kenapa Allah keluarkan, padahal itu huruf jabarut, itu huruf di alam sana. Maka Quran ini mencakup kitab alam semesta. Semua kitab alam semesta itu terkumpul Quran, ya. Dan Quran itu turunnya ke otak Nabi atau ke kolbu Nabi? Kolbu. Maka ahlul Quran yang disebut pewaris Nabi, dia harus memahami Quran dengan kolbunya, tidak hanya sekedar hafal di kepalanya. Bukankah Khawarij hafal Quran tapi la yujawis, tidak tembus sampai ke kerongkongannya. Fazkuruni azkurkum, fanahlah kamu dalam rububiyahku, aku akan bertajalli mengenalkan ananiyahku, keakuanku. Barangkali begitu. Mudah toh dipahami, ya. Fanaklah engkau dalam kebaruanmu, engkau baru dicipta. Maka ketika hamba mengatakan ya Allah, aku hanya ciptaan aku hanya hamba engkau, aku nol. Disitulah Allah mengatakan baik. Sebanyak mungkin si hamba menolkan dirinya, maka Allah akan berikan angka 1 di depannya. Semakin ma'rifatnya, nolnya tambah, semakin nilainya tinggi. Maka mengajarkan akhlak tasawuf gagal kalau nggak paham ini. Karena akhlak tasawuf yang diajarkan hari ini baru akhlak ilal khalq, belum akhlak ilal khaliq. Fazkuruni azkurkum, ini akhlak kepada khaliq. Ini yang disebut ilmu hakikat. Akhlak kepada makhluk, itulah yang disebut buah bertasawuf. Buah bertasawuf, ya. Gitulah. Allahumma salli ala sayyidina. Nah, itu baru sedikit yang kita ambil dari sirnya Syekh Samad. Makanya jangan heran di kitab beliau tadi An-Nafahat Ilahiyah, beliau tulis la ilaha illallah, engkau ambil dari pusatmu, bahkan dari arah yang tak terhingga, tarik sampai ke ubunmu, bahkan sampai tak terhingga, bawa ke bagian sana, bawa ke sini, hunjam ke bagian sana, kan begitu ya. Dan ada satu pemaknaan ma'rifat, itu kaifiat. Kaifiat itu boleh berubah per masa, tergantung wali itu dapat ilham apa. Bahkan boleh gak pakai itu mah Nabi gak pernah begitu. Itu sama dengan baca Quran melalui Iqra, ya. Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari pusar ke ubun-ubun, bawa kemana sampai kemana, itu Iqra la ilaha illallah. Kalau orang sudah tahu jalan pintas, nggak perlu pakai Iqra. Ada metode lain, betul ya? Ya, itu main-mainan mujaddid. Maka di dalam thariqah mujtahid mujaddid hatta yaumul qiyamah masih ada. Tapi nggak boleh masing-masing, mesti ijazah nurnya dari nur Sayyidina Muhammad SAW atau langsung dibimbing Nabi Khidir. Maka seorang wali nggak boleh merubah tata cara zikirnya kecuali isyarat dari beliau itu. Nggak boleh saya merenung malam tadi, sekarang huruf zikir kita ubah, itu nggak boleh. Itu namanya halu, ya, halu syaitan, mukasyafah syaitan. Dia berkhayal itu. Ya. Apa kata Syekh Samad? La ilaha illallah la mawjuda. Ngeri itu hadis. Ngapain ngeri itu kalimat? Kalau tiada yang wujud kecuali Allah, beliau nggak bilang seperti ahli akidah. Kalau ahli akidah, la mawjuda bihaqqin,
Ya ini ahli hakikat yang pula sebut-sebut lagi kata hakimnya. Ahli hakikat tidak perlu mengeluarkan kalimat bihakin karena mereka lah bihakin itu. Tiadalah yang wujud kecil wujud Allah, maka di saat itu fazkuruniya baru sahih. Asbahta zakiran hakikian, baru zikir hakiki. Tapi itu nggak boleh dibuat-buat. Lah nggak boleh. Itu Allah yang kasih. Cuma diberi teorinya. Di saat itu siapakah yang berzikir? Kalau hamba sudah fana, hamba sudah tiada, lalu siapa yang berzikir? Dialah yang mengingat dirinya. Maka tajalli rububiyahnya mengingat uluhiyahnya. Tajalli rububiyah makhluk, uluhiyah az-zat al-buhd, zat Allah semata-mata. Tiadalah dia kecuali dia, tapi dia yang pertama bukan yang kedua. Tiadalah makhluk mampu berzikir kecuali dia fana dalam rububiyahnya. Namun ingat, makhluk tetaplah makhluk, Allah tetaplah Allah. Wallahu a'lam bissawab. Selamat jadi ahli bid'ah. Barangkali itu ya, betul ya. Semoga pertemuan ini awal pertemuan yang baik ya. Ke depan kalau ada orang ngaku wali kutub, wali ini, wali itu, ngaku Imam Mahdi, nanti akan banyak. Cukup katakan istafti qalbak, tanya hatimu. Maka saya pun nanti nggak akan pernah nunjuk sono wali itu dah ya, sono Imam Mahdi enggak. Kita cuma bilang kamu punya kolbu, istafti qalbak, selesai ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.